Air mengalir melalui pipa 1 dengan diameter 15 cm di sini. Kemudian bercabang menjadi dua pipa, yaitu pipa 2 dan pipa 3 yang masing-masing berdiameter 10 cm dan 5 cm. Kecepatan di pipa 2 itu sebesar 0,5 kali kecepatan di pipa 1. Hitung debit aliran apabila kecepatan maksimum di semua pipa tidak boleh lebih dari 5 meter per detik. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, D1-nya sebesar 15 cm. Kalau dirubah ke meter dibagi 100. Hasilnya 0,15 meter. Yang kedua adalah D2-nya diketahui sebesar 10 cm. Kalau dirubah ke meter, maka dibagi 100, hasilnya adalah 0,1 meter. Dan yang terakhir, diketahui D3 sebesar 5 cm. Kalau dirubah ke meter, dibagi 100 juga. Hasilnya adalah 0,05 meter. V2 diketahui 0,5 V1. Di soal juga diberikan keterangan kecepatan maksimal tidak boleh lebih dari 5 meter per detik. Yang ditanya adalah hitung debit aliran apabila kecepatan maksimum di semua pipa tidak boleh lebih dari 5 meter. Jadi ditanya adalah debit aliran. Nah, aliran ini yang dimaksud sebenarnya adalah masing-masing. Oke, kita akan selesaikan soal ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan konsepnya adalah hukum kontinuitas itu dia alirannya tetap. Jadi kalau ini misalnya alirannya 10 liter per detik, maka ini kalau dibagi total 2 ini juga harus sama dengan 10 liter per detik. Itu konsepnya. Dan juga konsep yang lain adalah untuk debit yang sama, maksudnya jika ada perubahan komponen A di situ, maka kecepatan yang akan naik. Dan sebaliknya, jika ada perubahan kecepatan, maka komponen A yang akan turun. Itu seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat kecepatan maksimal adalah 5 meter per detik. Kecepatan maksimal itu pasti dimiliki oleh pipa 3 ini. Kenapa? Karena dia paling kecil pipanya. Otomatis ketika airnya mengalir, kecepatan maksimum ada di sini. Karena menurut hukum kontinuitas, jika A-nya berkurang maka kecepatannya tinggi. Dan yang paling kecil di sini A-nya adalah ini V3. Kecepatan 5 meter ini harus ada di sini. Karena kalau ada di salah satu pipa yang lain, maka otomatis ini pasti lebih besar dari 5. V3 di sini memiliki kecepatan 5 meter per detik. Karena ini dialah yang paling kecil. Kita bisa tahu berapa Q3, A3 kalikan V3. A3-nya berapa? Luas dari penampang itu adalah sebesar V per 4 karena ini lingkaran kalikan D kuadrat, D3 kuadrat dikalikan V3. Di sini D3-nya itu sebesar 0,05 meter. Kita input V3 dulu, yaitu sebesar 5 meter per detik. Kalau dikalkulasikan menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh hasil di sini sebesar 0,00982. Satuannya meter pangkat 3 per detik. Nah, seperti itu. Jadi diketahui Q3 debit 3 itu di pipa 3 itu sebesar 0,00982 meter pangkat 3 per detik. Oke, kita sudah dapat yang Q3. Nah, perhatikan karena dia hukum kontinuitas, artinya jika tidak ada kebocoran, maka jumlah debit yang mengalir ke sini harus sama dengan jumlah debit yang mengalir ke sini dan yang ke sini. Artinya kita bisa mengatakan bahwa Q1 itu harus sama dengan debit 2 dan debit 3. Karena ini hukum kontinuitas, tidak ada kebocoran pipa di sana. Q1 ini
kita jabarkan lagi, maka dia akan menjadi seperti ini. A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2 plus A3 dikalikan V3. Nah, pada persamaan ini kita bisa jabarkan lagi seperti ini. Karena dia ini luas, maka luas itu adalah V per 4 D kuadrat. Seperti itu. Ini D1. D2 juga sama. Ini hanya diganti menjadi D2. Seperti itu. Nah, ini dikatakan di sini V2 itu sama dengan 0,5 V1. Jadi ini 0,5 V1. Kalau sudah kita input nilainya, D1 sebesar 0,15, V1 belum diketahui, D2 sebesar 0,1 meter. Ini kalau dikalikan, itu tadi hasilnya di sini. Itu ketiga. Jadi kita pakai nilai di sini saja. Oke, jadi seperti itu. Next, langkah selanjutnya kita bisa mengkalkulasikan masing-masing 0,01767 dan ini menjadi 0,00393 masih dalam V1. Selanjutnya ini karena sama-sama V1 kita bisa mengurangkan. Jadi ini kalau dipindahkan melewati sama dengan, maka dia akan menjadi minus. Kalau kita menjumlahkan ini atau pengurangan di sini ya, menghasilkan nilai sebesar 0,01374. V1 sama dengan ini masih posisinya. Sehingga kita bisa mencari V1 itu menjadi seperti ini. Ini tetap karena posisinya masih tidak berubah. Yang berpindah adalah bagian ini. Karena dia pengali, kalau pindah ruas maka dia jadi pembagi. Nah, ini satuannya sebenarnya dalam meter kuadrat. Ini ada meter pangkat 3 per detik. Ini kalau dikalkulasikan maka kita akan memperoleh V1 sebesar 0,175. Satunya meter per detik. Karena ini dicoret, ini juga dicoret sehingga satuannya meter per detik. Nah, ini kecepatan V1. Nah, dari sini kita bisa mencari Q1 karena V1-nya sudah diketahui. Q1 sama dengan A1 dikalikan V1. Kita juga bisa gunakan ini, persamaan ini, karena ini tadi adalah persamaan untuk mencari Q1. Nah, kita gantikan aja V1-nya dengan 0,715 meter per detik. Ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, kita akan memperoleh hasil sebesar 0,0126 meter pangkat 3 per detik. Selanjutnya, kita bisa mencari V2. V2 dikatakan 0,5 V1. 0,5 V1 tadi kita memperoleh hasil 0,715. Ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, kita akan memperoleh kecepatan V2 itu sebesar 0,3575 meter per detik. Karena V2 sudah diketahui, kita bisa mencari debit Q2 sama dengan A2 dikalikan V2. Karena ini A2, maka di sini gunakan diameter 2, 0,1 dikalikan kecepatan V2. Ini kalau dicari menggunakan kalkulator, maka kita akan memperoleh Q2 sebesar 0,0028 meter pangkat 3 per detik. Nah, untuk mengecek karena dia kontinuitas, ini Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Nah, Q1-nya kita peroleh hasil sekian, 0,0126 meter pangkat 3 per detik. Q2-nya kita memperoleh hasil sekian, 0,0028 meter pangkat 3 per detik. Dan Q3-nya kita memperoleh hasil sekian, 0,00982 meter pangkat 3 per detik. Ini kalau dijumlahkan, maka akan memperoleh hasil 126 juga. Jadi terbukti bahwa jumlahnya debit yang datang dan terbagi itu sama.